Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Alkaisori Baradis kelas 6 CSDIT Permata Kota Mojokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman sudah penasaran kah bagaimana ceritanya? Kalau begitu, yuk simak cerita saya ya. Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Bapak Soekarno tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di bulan Ramadan loh. Nah teman-teman, ternyata sebelum pembacaan teks proklamasi tersebut ada beberapa peristiwa yang terjadi loh. Apa saja ya peristiwa yang terjadi menjelang peristiwa yang pertama, yaitu tentara Jepang menyerah kepada tentara Sekutu. Loh, kok bisa ya? Nah teman-teman, ternyata Jepang yang saat itu sedang menjajah Indonesia juga diserang oleh Sekutu saat terjadi Perang Pasifik. Nah, pada saat perang terjadi, tentara Sekutu berhasil menjatuhkan bom di kota Hiroshima. Pada tanggal berapa ya teman-teman? Ya, betul sekali, pada tanggal 6 Agustus 1945. Boom, boom, dan hancurlah kota Hiroshima. Tapi ternyata tentara Sekutu masih belum puas. Selang 3 hari kemudian, mereka kembali menggempur Jepang. Ciu ciu, dung dung dung. Luluh lantahlah kota Nagasaki tepat tanggal 9 Agustus 1945. Nah, berkat kekalahan Jepang inilah bangsa Indonesia kemudian diberi janji kemerdekaan oleh Jepang. Nah, janji kemerdekaan ini pun akhirnya sampai di telinga para golongan muda, yang akhirnya membuat golongan muda terus mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sendiri tanpa menunggu diberi kemerdekaan oleh Jepang. Nah, karena desakan itu, akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa di mana Soekarno diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, para golongan muda terus mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hingga akhirnya dibuat kesepakatan bahwa teks proklamasi akan segera dibacakan pada tanggal 17 Agustus. Nah, setelah terjadi kesepakatan tersebut, akhirnya golongan muda dan golongan tua mengadakan pertemuan di rumah Tadashi Maeda, kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, kira-kira pertemuan itu membahas apa ya teman-teman? Ternyata pertemuan tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman sudah pernah membaca dan melihat teks proklamasi kan? Ya, teks proklamasi yang dirumuskan waktu itu terdiri dari 2 kalimat. Kalimat yang pertama merupakan hasil pemikiran Ahmad Suparjo. Sedangkan kalimat yang kedua merupakan hasil pemikiran Muhammad Hatta. Nah, pada saat perumusan itu, Insinyur Soekarno lah yang menuliskan hasil pemikiran kedua tokoh tersebut dalam bentuk tulisan. Nah, setelah naskah proklamasi sudah diselesaikan, kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malikman. Akhirnya, tiba saatnya naskah proklamasi akan dibacakan. Pada saat itu, awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Tapi karena situasi keamanan yang kurang memadai, maka pembacaan teks proklamasi dipindahkan ke rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan pada akhirnya kemerdekaan itu dapat diraih tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Seluruh rakyat menyambut dengan sukacita atas pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut. Nah teman-teman, yuk kita kumandangkan kembali teks proklamasi yang telah diperjuangkan para pahlawan 75 tahun yang lalu, agar kita selalu mengingat dan bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sekian cerita tentang peristiwa menjelang proklamasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya atas perhatian kalian. Wassalamualaikum.